Kali ini kita akan membahas salah satu jurnal yang berjudul Konsep Poligami menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya Kajian Tafsir dan Metodologi. Nah, di dalam pendahuluan itu disebutkan bahwasanya praktek poligami ini memang sudah terjadi atau sudah ada sejak zaman klasik. Bahkan sejak Islam itu sendiri, praktek poligami ini sudah ada gitu kan sebelum agama Islam itu muncul. Oleh karena itu, banyak sekali para mufasir-mufasir klasik yang kemudian menafsirkan ayat-ayat poligami ini dengan membolehkannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, para mufasir kontemporer pun sekiranya harus bisa memetakan atau istilahnya menempatkan ayat tersebut dengan konteks zaman yang ada pada saat ini. Oleh karena itu, sebagian para mufasir kontemporer kemudian menetapkan bahwasanya poligami ini diperbolehkan hanya sebagai pintu darurat bagi mereka yang membutuhkan saja, meskipun tidak sampai kepada status pengharaman. Kemudian kita masuk kepada poin pembahasan. Surat yang hendak dibahas di sini adalah Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap hak-hak perempuan atau terhadap hak perempuan anak yatim yang hendak kamu kawini, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Namun, apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka kawinilah satu saja. Maka hal itu akan menghindarkan kamu dari yang namanya berbuat aniaya. Nah, di dalam jurnal ini dijelaskan tentang penafsiran ayat di atas menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah penafsiran mufasir klasik, yang kedua adalah penafsiran mufasir kontemporer, dan yang ketiga adalah penafsiran Asy-Sya'rawi itu sendiri. Untuk penafsiran mufasir klasik, memang secara umum mereka membolehkan yang namanya praktek poligami seperti At-Tabari dalam menafsirkan Quran surat An-Nisa ayat 3 di atas. At-Tabari ini mengatakan terkait penafsiran mufasir klasik, memang mayoritas atau rata-rata dari mereka membolehkan yang namanya praktek poligami. Semisalnya saja At-Tabari dalam menafsirkan Quran surat An-Nisa ayat 3 ini, ia menyebutkan bahwasanya ayat poligami tersebut tidak boleh dipahami sebagai suatu keharusan atau kewajiban berpoligami, melainkan ia adalah sebuah larangan. Larangan apa? Larangan untuk berbuat zalim terhadap para istri-istri. Nah, dari hal tersebut secara tidak langsung At-Tabari ini membolehkan yang namanya praktek poligami, ya, meskipun ia mengecam keras terhadap para pelaku poligami yang menzalimi atau menganiaya istri-istri mereka. Atau di dalam penafsiran lain Ibn Katsir menyatakan apabila ada seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan yatim di dalam asuhannya, kemudian ia ingin menikahinya tetapi takut untuk berlaku adil, maka menurut Ibn Katsir hendaklah laki-laki tersebut mencari perempuan lain yang ia senangi, yang batasnya adalah sampai dengan 4. Dari redaksi Ibn Katsir tersebut dipahami bahwasanya memang mayoritas para mufasir klasik ini membolehkan yang namanya praktek poligami selama si suami tersebut mampu berlaku adil terhadap para istri-istrinya. Kemudian yang kedua adalah penafsiran mufasir kontemporer. Sejak zaman klasik sampai dengan zaman kontemporer, penafsiran atau pemaknaan ayat-ayat poligami ini memiliki atau mengalami perubahan yang dinamakan dengan evolusi. Ketika para mufasir klasik menafsirkan ayat-ayat poligami dengan membolehkannya, kemudian mufasir kontemporer ini membolehkan praktek poligami hanya untuk orang-orang yang membutuhkan saja. Semisalnya,
Quraisy Shihab menafsirkan Quran Surat An-Nisa ayat 3 ini, ia menyatakan bahwasanya seorang suami apabila hendak berpoligami, ia diperbolehkan apabila dalam beberapa kondisi. Yang pertama, apabila suami tersebut menikahi istri yang mandul sehingga ia tidak bisa istilahnya mendapatkan keturunan. Yang kedua, si suami tersebut ini memiliki hasrat atau nafsu yang besar sehingga kebutuhan biologisnya ini tidak bisa dipenuhi oleh satu istri. Yang ketiga, apabila istrinya itu telah menopause dan notabene suami istri tersebut belum dikaruniai anak dan si suami memiliki hasrat biologis yang tinggi, maka hukum poligami ini menjadi boleh atau bahkan wajib untuk dilakukan. Hal ini selaras dengan pendapat Al-Maraghi yang menyebutkan sama apabila seorang suami yang berpoligami maka ia harus memenuhi kondisi-kondisi atau kriteria-kriteria yang telah disebutkan tadi. Sebelum kita mengetahui bagaimana konsep poligami menurut Asy-Sya'rawi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih latar belakang Asy-Sya'rawi menulis kitab tafsir ini, yang kemudian pembahasan ini bisa relevan dengan latar belakang Asy-Sya'rawi itu sendiri. Jadi, latar belakang Asy-Sya'rawi menulis kitab tafsir ini adalah keinginan beliau menjelaskan hukum-hukum Allah, dan beliau ini ingin membuktikan bahwasanya ayat-ayat Allah ini relevan terhadap semua zaman gitu kan. Di dalam jurnal ini ingin menjelaskan konsep poligami menurut Asy-Sya'rawi, ada beberapa poin yang hendak dijelaskan. Yang pertama adalah hukum poligami menurut Asy-Sya'rawi itu sendiri. Yang kedua adalah konsep keadilan poligami menurut Asy-Sya'rawi, dan yang ketiga adalah penafsiran ayat-ayat poligami menurut Asy-Sya'rawi. Yang pertama adalah hukum poligami menurut Asy-Sya'rawi. Jadi Asy-Sya'rawi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwasanya hukum poligami adalah mubah, bukan wajib. Oleh karena itu, definisi mubah ini mengartikan bahwa semuanya dikembalikan lagi oleh laki-laki, apakah mereka ingin mengambil hukum ini ataukah tidak. Apabila mereka ingin mengambil hukum poligami, maka hendaklah menurut Asy-Sya'rawi mereka mengambil hukum itu secara keseluruhan. Artinya, seorang laki-laki tidak boleh hanya mengambil hukum poligami tanpa adanya aspek pemenuhan terhadap keadilan-keadilan para perempuan. Apabila mereka mengambil poligaminya saja tanpa adanya pemenuhan keadilan, maka akan menimbulkan yang namanya kerusakan. Kerusakan seperti apa? Yakni terlantarnya seorang istri dan anak, yang hal ini merupakan sesuatu hal yang memang tidak disukai oleh Allah dan melanggar perintah Allah. Yang kedua adalah terkait dengan konsep keadilan poligami menurut Asy-Sya'rawi. Jadi, menurut Asy-Sya'rawi, yang dimaknakan adil di dalam ayat poligami ini adalah bukan sesuatu imaterial yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia, melainkan sesuatu yang zahir, yang lahir, atau sesuatu yang bisa diusahakan dan diikhtiarkan oleh para lelaki, oleh para suami kepada para perempuannya, kepada para istrinya. Contohnya, pembagian tempat tinggal atau rumah. Yang kedua adalah pembagian waktu kunjungan dan pembagian waktu kunjungan. Kemudian juga seorang suami ini tidak boleh membeda-bedakan antara satu istri dan istri yang lainnya. Seperti contohnya, suami memiliki dua istri. Kepada istri yang pertama, suami memberikan gamis abaya, tetapi di istri yang kedua memberikan daster. Maka menurut Asy-Sya'rawi, suami tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai seseorang yang adil. Pembahasan terakhir adalah terkait dengan metodologi penulisan tafsir Asy-Sya'rawi sesuai dengan judul yang telah disebutkan, yakni kajian tafsir dan metodologi. Nah, metodologi penulisan tafsir Asy-Sya'rawi di dalam menafsirkan ayat-ayat poligami ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah Asy-Sya'rawi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, seperti ketika Asy-Sya'rawi menafsirkan penggalan ayat Ma Thaba Lakum dengan Quran Surat An-Nisa ayat 22-23. Kemudian Asy-Sya'rawi ini menukil hadis ketika ia ingin menafsirkan penggalan ayat Fa in khiftum alla ta'dilu, ia menukil ayat yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan makna etimologi ke sebuah kata.
Nah, Asy-Sya'rawi di dalam jurnal ini ingin menjelaskan perbedaan antara kata al-qits dengan al-adl yang memang keduanya memiliki persamaan makna, yakni terkait dengan keadilan. Kemudian yang keempat adalah menyajikan kaidah bahasa beserta contohnya. Yang kelima adalah menghimpun ayat-ayat yang setema. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan argumen dengan pemahaman-pemahaman yang rasional. Seperti contoh, misalnya ketika Asy-Sya'rawi ini berpendapat bahwasanya poligami ini sangat mungkin dilakukan apabila jumlah perempuan ini lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Maka kebalikannya, apabila jumlah perempuan ini sama dengan laki-laki, maka tentu tidak bisa dilakukan yang namanya poligami. Apalagi jumlah perempuannya lebih sedikit, maka mustahil yang dinamakan poligami itu bisa dilakukan. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.